Bagaimana kalau ada kesaksian palsu dalam persidangan? Pastilah ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana dengan konsekuensi hukumnya? Ya nggak? Nah, ini masalahnya. Ketika seseorang bisa dipenjara, bisa dihukum, hanya gara-gara kesaksian palsu, ini sangat berbahaya teman-teman. Ya, saya akan bacakan dari pasal ini ya, 369 ya kalau nggak salah ya. Kesaksian palsu. Su, su. Pasal 36. Kalau 373 ya, 373 ini begini bunyinya nih. Kita baca-baca dulu teman-teman. Kalau enggak nanti ini kan asal baru ya. Nih ya, 373 nih saya bacakan nih untuk Anda semua ya. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangnya harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan yang dilakukan sendiri atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya teman-teman ya, eh, ya bukan main-main nih. Ada juga yang apa namanya ya saksian palsu yang khusus ya di bagaimana jika kesaksian itu di persidangan. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, saya bacakan dulu ya, teman-teman. 242. Habis ini nanti kita bahas ya sama teman-teman semua ya. Halo, Bu Lawyer. Iya, Bu Lawyer. Iya, sebentar Bu Lawyer. Eh, mana sih? 263 ke berapa ya, lupa nih. Oh. Naik dulu Bu Lawyer. Halo, halo Bu Fitri. Naik dulu ini. Naik. Tak undang dulu ya, tak undang dulu. Aku undang Ros dulu ah. Ros, naik dulu Bu Fitri. Naik dulu. Ini ternyata ada berita seperti ini loh. Ngeri-ngeri sedap loh ini. Ada kesaksian palsu. Halo, selamat malam, Lawyer Bunga. Selamat malam, Ibu Fitri. Hai, Mister Z, Lawyer Bunga. Iya, Malam, Mister Zika Fitri. iya. Aku kaget ternyata di berita ini juga ada judul kayak gini lah. Hari ini loh ini saya dapat. Ini ada judulnya nih, berikan kesaksian palsu. Bagaimana ini? Ini ini terungkap di persidangan ya teman-teman. Kalau sudah terungkap di persidangan fakta-fakta. Saya ingin minta pendapat dulu dari Bu Fitri. Bu Fitri, ternyata ada judul ini Bu Fitri. Penyebab kuasa hukum Richard Lee tuding dokter berkesaksian. Gak usah kuasa hukum, kita yang orang awam aja udah tahu dia palsu kesaksiannya. Banyak lupa, banyak kayak kelom pencapir, angkat tangan terus. Kalau dia tahu, Mister Z, apa yang dia Ya, ucapkan di awal, dia segitu dendamnya sama Richard Lee sampai setiap hari ke PMJ kan, pasti udah ngelotok itu kesaksian dia yang di BAP itu apa. Itu aja dulu kita ya. Kesaksian di BAP dengan kesaksian di depan majelis aja dia lupa. Berarti kan kesaksian dia di BAP itu udah banyak bohongnya juga karena dia berbohong. Menurut saya begitu. Kalau orang bener kan konsisten ngomongnya. Oke, ini kejadiannya begini. Dia mengalaminya begini, ceritanya begini, akan terus kan. Jadi kalau menurut saya kenapa dia diduga berbohong?
Karena dia pun tidak hafal dengan BAP dia di PMJ. Iya. Bener nggak, dokter lawyer Bunga? Bener banget. Karena Bulita Gading boleh ke sini Bulita Gading. Ada Bulita Gading lewat ini. Dia sapa. Ini saya juga punya pasal ini. Coba Bu Lawyer Bunga disimak ya di pasal 291 ini Bu Lawyer Bunga. oke. Oke, ayat 1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya, yang khusus ditunjuk untuk itu, yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Wih, ini yang langsung fokus pada persidangan Lawyer Bunga. Iya betul. Kan sekarang kan sudah ada KUHP baru, Mr. J, itu di pasal Iya, ini KUHP baru 373. nih. Iya. Terus ditambah lagi pasal 373, coba ditelaah lagi Mr. Z. Itu dia akan berlapis itu. Apalagi Iya, kalau kesaksiannya itu di bawah sumpah. ya kalau ini khusus yang di pengadilan. Kalau Iya. yang tadi mungkin umum ya. Ini tadi Iya. kalau saya baca di sini ya, yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara 7 tahun sama dengan 373. Wah, Betul. keren ini Bu Lawyer Bunga nih. Iya, betul Bang Mr. J. Jadi gini, ketika kesaksian yang di bawah sumpah itu memberikan keterangan palsu yang mana dapat memberatkan terdakwa yaitu DRL, itu 7 tahun plus sepertiga, berarti berapa? 9 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun ya. Termasuk pelapornya. Itu nggak bisa, harusnya sidang yang minggu depan itu bukan kesaksian dari pelapor lagi, sudah saksi ahli. Benar nggak sih Mr. Z yang dihadirkan? Iya, nampaknya demikian. Ini yang tahu nih dokter siapa namanya? Dokter Janet. Itu karena ini berkaitan dengan fakta-fakta persidangan ketika disajikan itu, kemudian ditayangkan di video itu, ternyata ada kalimat begini, oh, kamu ketahuan. Begitu, Lawyer Bunga. Aduh. Sama satu lagi, Mr. Z. Kan saya nggak tahu ya. Aku tuh lagi cari-cari informasi terkait WT-nya DRL yang mana sudah Ya. disanksi administrasi. Nah, Hmm. DRL ini kan menjadi terdakwa gara-gara isi kandungan dari WT itu tidak ada WT-nya. Ini kan informasi dari si pelapor. Nah, ini kan udah masuk ke dalam persidangan. Harusnya pelapor ini membuktikan, yaitu apa? Dengan hasil uji lab. Apakah pengacara DRL ini untuk meminta yang majelis mulia hakim ini untuk hadirkan hasil uji labnya ke luar negeri? Karena terjadinya pelaporan ini gara-gara si weta-metanya itu nggak ada. Berarti ini harus diuji lab untuk membuktikan dalil yang disampaikan oleh pelapor. Jika itu tidak, berarti kan ada ketidakpastian hukumnya untuk DRL. Ketika udah masuk ranah pidana kan harus ada pembuktian, benar nggak? Kalau Jangan hanya sampai ya. ya Jangan benar. sampai hanya dalil bukti tapi nggak ada buktinya gitu ya maksudnya ya.
Benar, dia mendalilkan, tapi pembuktian tidak ada di persidangan. Nah, ini nggak bisa ini. Ya kasihan Ya, DRL-nya. ya. Saya kalau melihat ini ke Bu Fitri nih, Kak. Saya kalau melihat apa yang disampaikan di media-media, termasuk di TikTok, Bu Fitri, ternyata begitu diproses persidangan, gagap itu tidak bisa dia menampilkan apa namanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana menurut Bu Fitri? Banyak sekali saya rasa itu, khusus untuk yang doktip ini. Dibuka mic-nya Bu Fitri. Oke lah, langsung ke lawyer Bunga. Kalau dari fakta-fakta persidangan itu kan tidak sama dengan ketika dia apa namanya itu, BAP. rame rame ya, rame di media sosial, terus di BAP, kemudian beda lagi di persidangan. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya gini, Mr. Z, di Hmm, apa keterangan BAP itu walaupun ada perbedaan sedikit di persidangan itu diperbolehkan sebenarnya, tetapi tidak hmm. memberikan keterangan palsu. Mungkin misal Substansinya nih, nggak ada ya. ya mungkin nih di BAP itu ada kurangnya informasi sehingga bisa ditambahkan di persidangan itu boleh, tetapi yang dilakukan oleh kesaksian yang dihadirkan atau pelapor sendiri itu bukan tidak ada, tetapi memang mereka lupa Hmm, sehingga apa yang dituliskan dituangkan dalam BAP itu serba nggak tahu. Nah, ini yang dapat dikatakan pemberian keterangan kesaksian palsu di bawah sumpah. Ya tadi benar 291 sama 373 itu udah fix, itu udah nggak bisa lagi. Harusnya yang mulia hakim ini mengkaji ulang lagi lah ya keterangan-keterangan ini, apalagi si siapa tuh Bopeng ya. Bopeng ini Samirun. serba, ya bahkan dia sendiri melaporkan, dia sendiri juga tidak tahu isi BAP itu, lupa nggak tahu. Nah akhirnya media sekarang udah menyoroti lah ya, banyak media-media Ya, pers yang membuat suatu artikel berita terkait kesaksian palsu. Nah kalau kayak ya. gini kan harusnya kan sudah ada ini ya, sudah ada analisa terkhusus lah ya dari majelis hakim yang Hmm, mulia ini gitu. Nah, harapan kita hmm. sih secara normatif harusnya demi kepastian hukum bisa bebas, tetapi kan prosedur persidangan ini kan masih berlanjut, masih berlangsung, Iya. yang mana saksi ahli belum dihadirkan, saksi ahli pidana juga belum dihadirkan, kan masih panjang, Mr. Z. Masih membutuhkan Ya. waktu. Apalagi hari Senin ini saya nggak tahu deh, hari Senin ini dia itu kesaksian pelapor lagi atau udah saksi ahli yang dihadirkan. Senin Senin besok libur. Bukan Kamis besok kan? Oke, oke. Saya tak baca-baca dulu ini ya, tappingan di bawah ya. Tappingan di bawah nanti ditanggapi aja. Dari Nian, banyak lupa ingatan terus. Banyak nih, banyak banyak ke apa yang tidak sinkron ya. Dari Nian mengatakan banyak lupa ingatan terus. Kemudian dari Christina, sudah kelihatan ini persaingan usaha. Nanti eh, layar bunga nanti di garis bawah ini ya, persaingan usaha. Ita Kabelen, yang namanya kebohongan berarti tidak ada yang benar. Namanya bohong berarti tidak ada yang benar. Dari Mister Kasepti, omongannya berubah mulu, Bopeng. Oke. Ini saya baca nih teman-teman. Dari Rohmah, Sakura mulutnya lantam. Oke, tuh. Dari Ita Kabelen, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah ini benar juga nih, karena faktanya memang dibicarakan selalu uang. Dari Jasmine, saksi-saksinya aneh semua, menurutku. Wah, halo Cuan, masuk Cuan. Nah, ini ada Cuan nih. Kemudian
dari Ovi, ditunggu komennya Nepos. Oke, Halo Nepos. Mr. Ji, Kak Fitri, lawyer bunga. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Ini Malam, Bang ya, Cuan. saya terima judul ini, Cuan. Jadi saya, wah bagus nih gitu. Ini ada komen di bawah loh Bu Fitri, ini ditunggu komennya Nepos katanya. Nepos negara apa tadi? Orang Semat. Perlu Mana orang sih? smart. Jadi Oh Mr. ya, G, Cuan, lawyer ini termasuk nepos. Karena kalau isinya ya. negara pemeras kayak si Samira kan repot. Iya. Negara perlu orang smart ya. Jangan hanya handphonenya saja smart, tapi otaknya tidak smart. Ya, betul. Oke. Ada Nian menggali kuburan sendiri, Bopeng. Ah, saya pelihara kuman sekarang nih. Biarin aja. Dari Mami Talia, saya adalah orang yang paling senang kalau Samirun masuk penjara, aman dunia perskincarean. Loh tuh, ya. Bang Reza penyakit hati. 200M, 200M, 200. Emang jadi apa namanya? Jadi sorotan publik sekarang ini, ya. Hari ini saya baru dapat info lagi. Ada lagi, Tuh, ada lagi 100M Mr. Z. Masya Allah. Kalau Orangnya ada betul sampai Bu, bilang, bagi nih Bu. orangnya sampai bilang daripada dia ngasih 100M mending tak tutup skincare. Bu, ada orangnya nggak? Ada, tapi bukan kayak kita mau main nggak main sosmed. Enggak, ini untuk kita kasih tahu apa Badan POM. Jadi memang benar itu kata Taruna Ikrar itu, dia mengatakan bahwa ini motif ekonomi karena ujung-ujungnya tuh uang. Tadi ada yang bilang begitu, Bu. Sampai dia akhirnya jualan legging. Akhirnya ditutup. Wah, duh, itu bagus itu teman-teman. Meskipun ya Iya, teman-teman ya, meskipun tidak terjadi transaksi, tapi sudah ada upaya, itu kita kirim, itu percobaan itu. Saya sudah konsultasi dengan pakar-pakar hukum pidana. iya udah masuk itu. Iya, Masuk. coba Udah bagaimana percobaan menurut? itu. Iya, bagaimana Bunga? Oke, yang pertama tadi persaingan usaha ya, Mr. G. Hmm, Persaingan usaha itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya kan, salah satunya adalah memonopoli persaingan bisnis, yaitu pelaku usaha ini sebagai seorang siapa profesinya. Nah, sedangkan si Bopeng ini kan seorang dokter. Dia sudah menyalahgunakan keprofesian dia untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu persaingan bisnis tidak sehat. Jelas ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya. Nah, eh, sebenarnya kasus yang dialami atau yang dilakukan oleh si pelapor Dalami nih, ini, dalami. ya pelapor ini sebenarnya itu kan harusnya kan sanksi administrasi, benar nggak? Sanksi administrasi kan sudah tuh, barang-barangnya sudah ditarik, barang-barangnya sudah nggak dijual lagi, ya kan? Produknya udah nggak dijual, produknya udah ditarik. Nah, Ya, kembali lagi ketika ini masuk ke unsur perbuatan melawan hukum, yaitu ke pidana, ya yang tadi saya sempat sampaikan di awal, Mr. Z, itu harus ada ya, pembuktiannya. Hasil uji labnya itu dibuktikan dulu dong, harusnya betul. itu masuk dalam ranah pidana. Nah, kalau cuman hanya berdasarkan ingredientnya nggak ada nih di dalam kemasan, apa bedanya dengan produknya dia yang udah di hasil uji Iya, lab sama Miss Gossip kalau nggak salah, ya ya, kan? Apa bedanya? Dia overklaim, itu retinalnya diklaim 0, berapa persen, ternyata hasilnya tidak. Terus lama ditutup stiker yang diposting sama Kak Fitri, ditutup hmm, stiker untuk tetapi tetap dijual. Bedanya apa dengan yang WT? Bahkan lebih nah, parah lagi yang dia lama udah
dibatalkan atau dicabut oleh BPOM tetapi masih dijual, ya Nah, kan? Itu ya, lebih parah, bener nggak? ya. Nah, terkait yang apa yang tadi apa misalnya saya sampai lupa yang terakhir. Adanya percobaan. Oh ya, percobaan. Itu saya kemarin juga udah bikin video bahwa diatur juga dalam pasal 483 dan 17 pasal 17 sama 483 KUHP baru. Walaupun uang itu belum diterima, tetapi sudah upaya untuk meminta Mm-mm. dengan alih-alih adalah kerugian masyarakat, Mm-mm. dengan sengaja membuat suatu upaya pengancaman, intimidasi, penekanan psikologi, membuka aib seseorang atau harkat martabatnya seseorang yaitu DRL itu udah masuk dalam pasal 17 dan 483 KUHP baru yang mana Ya, sanksinya 4 tahun penjara Mr. J itu 200 ya. juta dendanya. Nah, Oh, kembali lagi ketika dibilang ini adalah kerugian masyarakat hmm. tapi bukan dilaporkan secara tidak perbuatan melakukan tindak pidana, harusnya kalau memang ini kerugian masyarakat, masyarakatnya dikumpulkan siapa aja yang 200 miliar ini dikumpulkan atau sekelompok orang yang mewakili buat laporan buat gugatan perdata. Benar Hmm. nggak? Hmm. Biarkan majelis hakim yang akan menentukan apakah masyarakat yang udah diwakilkan, misal diwakilkan nih sama si Bopek, masyarakatnya banyak nih, ada data-data namanya kan, struknya ada, pembeliannya ada, buktinya ada, terkumpullah nih 200 miliar, misal ini benar ya, terkumpullah nih masyarakat, diwakilkanlah oleh si Bopeng ini, buat gugatan perdata dulu untuk membuktikan kerugian yang sudah ada gitu. Kalau nggak ada hanya sekonyong-konyong minta 200 miliar, balikan sama masyarakat. Sekarang masyarakatnya yang mana? Nggak Oke. bisa gitu. Oke, kalau percobaan tadi bisa ya? Masuk. Kalau saya jadi DRL ya saya bikin laporan pakai pasal 17483 KUHP baru. Oke, masuk teman-teman di bawah juga ini di tappingan juga masuk gitu. Saya mau tanya, Masuk, udah ada percobaan pemerasan, walaupun uangnya nanti berarti uangnya kan nggak saya terima loh, nggak bisa. iya, oke. Saya mau tanya dulu sama Bu Fitri. Bu Fitri, gimana itu? Kalau sudah ada permintaan seperti itu meskipun tidak jadi itu sebenarnya bisa masuk Bu Fitri. Kenapa tidak di ini Bu Fitri? Ya sebetulnya gini ya. Sebetulnya Dokter Mufid itu bukan tidak mau melaporkan, mungkin belum ya. Mungkin dia istirahat dulu dari pelaporan-pelaporannya yang sudah terjadi. Dan ingat ya, Mr. Z, Dokter Mufid itu, Dokter Reza Gladys itu, kalau mau memenjarakan si Samira ini mudah. Karena dalam putusannya sidangnya NM melawan Reza Gladys, di dalam putusan itu sudah ada 2 nama terlibat pasal 55, salah satunya si Samira. Itu ya. Sebetulnya yang paling tinggal niup itu si Samira di penjara itu laporannya pasal 55, putusannya sidangnya NM. Tapi kita pun harus menghormati keputusan Mufid dan istrinya untuk tidak atau belum ya melakukan langkah hukum karena mungkin mau fokus dulu kepada usahanya gitu loh teman-teman. Iya. Oke. Terus tadi yang ada info baru yang terkait dengan orangnya tidak mau ini akhirnya tutup saja itu skincare-nya itu gimana itu? Ya sebetulnya hari ini satu itu yang lagi diarah banget ya. Jadi gini Mr. G, izin saya saya gambarkan dulu nih. Iya. Saya gambarkan dulu. Jadi si Samira ini menurut saya memang dia menciptakan ketakutan dulu kepada masyarakat. Menciptakan ketakutan dulu kepada masyarakat sehingga
Kalau ada masyarakat yang mau punya bisnis apapun ya mengenai kecantikan itu harus tunduk sama dia. Contohnya, salah satu menciptakan ketakutan ini orang-orang berpikir, ah malas dengan berurusan sama dia. Caranya, begitu dia melaporkan si DRL ini, dia setiap hari ke PMJ. Dia setiap hari meneror. Dia setiap hari memberikan informasi kepada masyarakat dan memframing dirinya seolah-olah dia si paling benar. Padahal menurut saya ini adalah cara dia untuk menunjukkan kepada para penggemar skincare, kamu kalau nggak mengikuti kemauan saya, kamu akan seperti Richard Lee. Itu menurut saya. Iya, iya, iya. Gitu kan? Jadi dia menciptakan dulu nih, menciptakan polanya dulu seperti itu. Jadi kalau ada orang, aduh mendingan kita damai aja deh sama dia daripada kita diperlakukan seperti Richard Lee. Gitu kan? Yang tiap hari ke PMJ, yang tiap hari apa tuh ya, maksudnya kayak wah kayak nggak ada takutnya, kayak mohon maaf ya Miss, kayak orang sinting, kayak orang nggak ada pekerjaan lagi, sampai saya bilang lu ini dokter apa security PMJ sih gitu. Jadi semua orang itu ya, jadi semua orang itu udahlah kak, males kak, gila kak berurusan sama orang begitu, lihat kak katanya gitu, mendingan kita diam aja. Jadi orang-orang itu memang mempunyai rasa malas dan takut gitu. Itu yang harus saya pelan-pelan katakan kepada mereka, selama kamu benar ngikutin regulasi nggak usah takut. Gitu. Nah, ternyata begitu dia menurut dia ini berhasil, dia menciptakan kengerian, diri dia ini bisa dianggap ngeri gitu sama orang-orang, ketemu nih sama orang-orang yang nggak takut sama dia. Contoh, Richard Lee udah tahu ya diperas 200M nggak mau. Kebetulan Ivan tetangga saya di perumahan sini. Saya belum ketemu dia, nanti saya ngobrol. Kedua, Reza Gladys, nggak mau. Ketiga, Sela Saukia, nih mohon maaf ya saya sebut namanya nih. Sela Saukia juga kena sebetulnya. Iya. Sela Saukia juga kena. Tadi lagi, produk minuman lah ya. Dia juga diduga akan dimintain 20M. Wow. Satu lagi yang punya skincare juga akhirnya adalah daripada saya ngasih dia 100M, mendingan saya tutup aja itu. Nah, ini masalah selalu kan ditanya sama para netizennya, pendukungnya, barang buktinya mana? Ya jelas kalau sekarang kita mau mengungkap atau mau memberikan barang bukti, persyaratannya satu, kalau ketemu dia jangan bawa handphone. Orang nggak sepintar Mufid, karena Mufid itu, mohon maaf nih ya saya buka nih sekarang, kenapa bisa ada rekaman itu? Karena dia menaruh handphonenya di pakaian dalamnya, ya nggak mungkin dia rogoh. Sampai begitunya ya? Sampai begitunya, karena dia tuh kepengen tahu apa sih kok gue nggak boleh bawa handphone, ada apa sih, ada pembicaraan apa sih? Dan dia tidak menyangka kalau akan diperas si $2 juta itu. Wow. Paham kan sekarang? Iya. Sampai nyebut. Mafioso. Aduh, parah itu ya ini. Terus kalau rekaman itu ada di handphone itu sekarang masih disimpan, Bu? Masih ada. Hati-hati dia, si siapa namanya itu, Dok Peng, ada lo rekamanmu, hati-hati. Oh iya, apalagi ada rekamannya, udah masuk itu pasal 17 sama 483 KP baru. Kata penjara udah. Marah betul ya, teman-teman. Mohon maaf ya, ini bukan saya yang ngomong. Dan konon ya, katanya ya, yang tentang 200M ini, makanya DRL ini pede banget ada foto, kan ada fotonya loh, ada ini ya gitu. Dia lupa, dia datang itu ke rumah orang pengusaha. Orang itu punya CCTV di rumahnya. CCTV sekarang itu canggih, ada rekaman suaranya juga. Iya ada. Samira lupa, dia bukan datang ke rumah orang yang tinggal di kaki gunung. Kaki gunung aja sekarang banyak orang pasang CCTV, Mr. Z. Iya. Ya sebetulnya ya mungkin belum aja, karena buat kita masyarakat Indonesia, dengan ucapan Dr. Richard Lee di depan majelis hakim yang will itu udah cukup menggambarkan bahwa tujuan dia ini emang memeras.
datang ke rumah orang kan orang pasti ada CCTV kan. Iya, Ya nggak? iya, iya. Sekarang kita logika aja, nggak mungkin Dokter Richard Lee itu seberani itu ngomong kalau dia nggak punya bukti. Betul, betul. Iya, apalagi dalam persidangan. Iya kan? Iya. Dan ini menurut saya nggak akan berhenti di sini. Kalau dia terus denial begini, pasti ada buktinya nanti diperlihatkan. Jangan sampai dia malu 2 kali. Ya, kalau perlu sih jangan hanya dipermalukan, tapi dilaporkan. Nah, oke, kita sabar, sabar Bu, sabar Bu, sabar Bu, sabar, sabar. Ini ada teman kita, Cuan. Selamat malam, Cuan. Ada Abah juga nih. Selamat malam, Abah. Malam-malam. Ji. Nggak apa-apa di lanjut dulu Kak Fitri tuh lagi asik. Enggak, Lanjut Kak Fitri. udah. Lanjut. Saya sih gini, yang Komal kemarin sama Mister Z ya, kan kita ini kan kalau si saksi itu kan ya selalu mengatasnamakan kan masyarakat. Kalau kalau saya sih gentle, saya sebagai masyarakat di sidang Richard Lee ini, nah yang Richard Lee kan itu sempat tanya, apakah Anda terima uang 800 juta? Betul nggak? Ingat Hmm, nggak itu? Ya. iya. Nah, kalau menurut saya PH-nya itu harus dukung si Dr. Richard Lee. Ya, kenapa? Yang menginformasikan dia udah bayar 800 juta tuh satu, namanya siapa? Dia harus Hmm, dilindungi untuk memberanikan diri untuk lapor. Ya, tentunya hmm, gini, orang tersebut yang memberikan 800 juta itu kita kan harus harus tanya dong, kenapa hmm, Anda mau memberikan 800 juta? Atas hmm, dasar apa? Betul nggak? Itu kan wajar. hmm, Ya, hmm, apakah Anda yang ingin memberi atau Anda diminta? Cara mintanya bagaimana? hmm. Betul nggak? Nah, Betul. misalkan ya tanpa ada bukti apapun, tapi bukti itu adalah uang sudah berpindah. Nah, ini pakar-pakar hukum harus tahu. Ya, lawyer bunga ini paham juga kan? Nah, jadi kenapa saya sebagai masyarakat jangan hanya dipertontonkan di ruang sidang seperti omon-omon di warung kopi. Dan hakim jaksa pun ini harus aware loh. Betul Hmm, nggak? Ya, soalnya kenapa? Suara-suara yang mengatakan kemungkinan besar ini modus pemerasan itu harus harus dibuktikan. Nah, sebetulnya kalau misalnya yang bersangkutan memang clear dan bersih, dia harus jawab dong. hmm, Oh, ini uangnya uang bisnis, ada begini begono. Ngapain diem, Mister Ji? hmm, Betul nggak? Nah, saya sebagai masyarakat, saya pengen tahu ujungnya nih. Yang hmm, 800 juta ini harus ke ranah hukum. hmm, Cuma yang memberikan 800 juta itu tentunya harus kita backup, mentalnya harus diperkuat. Karena hmm, dia sudah korban. Uang hmm, 800 juta itu bukan uang kecil loh. Jangankan gitu. Kalau orang dengan cara minta uangnya jangan 800 juta. Diminta 100 ribu pun nggak akan mau, betul nggak Mister Ji? iya, iya, Bener nggak? iya, Keterlaluan kan ini kan. Nah, orang sampai keluar 800 juta ini ada apa? iya. Nah, ini Jadi soalnya Dr. Richard sudah menyampaikan langsung di ruang sidang. Ini Hmm, harus terus, jangan hanya omon-omon doang. Saya sebagai masyarakat penasaran. Begitu hmm. juga yang ditanyakan oleh Dr. Richard, apalagi yang nilainya 200 miliar. Wow. Menurut saya Hmm, ini kasus hukum yang hmm. baru. Kenapa? Buat pelapor juga sama. Kalau Anda clear, ini adalah Anda dicemarkan nama baik, betul nggak, Mister Ji? Kita harus Iya. dorong ini, harus Hmm, dorong. hmm, Ya, hmm, kalau Anda hmm. memang tidak ada modus pemerasan atau apapun, jangan takut. Betul nggak, Kak Fitri? Harus ya dibuka. betul itu Cuan. Jadi menurut informasi kenapa mereka ini nggak pada berani? Satu mungkin mereka ini takut ya yang seperti tadi saya gambarkan, menciptakan ketakutan dulu. Kalau begini-begini takut. Kedua, setelah dia bayar itu ada perjanjian yang eh, harus ditaati, yaitu kalau sampai ketahuan atau bocor atau dia bilang sama orang lain, kalau nggak salah ya kurang lebih begitu ya, dia akan didenda 10 miliar. Nah Hmm, ini dengan perjanjian-perjanjian seperti itu yang mengakibatkan itu teman-teman yang udah di endorse atau udah mengendorse dia atau minta pertolongan dia atau mereview apapun itu jadi takut. Nah ini tuh sebetulnya gampang sih, kita masyarakat yang memang tidak, yang nggak mau membiarkan namanya dibawa-bawa sama si Samira ini harus seperti ini, speak up. hmm.
Itu caranya mengecilkan dia gitu. Makanya saya selalu menghimbau teman-teman pengusaha skincare yang memakai jasanya si Samira, jangan dibeli produknya. Hmm. Karena kita ini bersuara demi mereka loh, demi kelangsungan bisnis skincare di Indonesia. Tetapi Ya. kalau ada orang-orang yang menggunakan jasa Samira untuk apapun itu, ya saya harus ngomong jangan dibeli. Kita yang capek-capek untuk memberikan kenyamanan dunia usaha mereka, tetapi mereka tidak mau bersatu. Kan ini yang aneh. Mm-mm. Mm-mm. Kita Mister Z apa gunanya ngomong begini? Saya apa gunanya? Teman-teman Mm-mm. yang saya apresiat sama lawyer Bunga, dia berani walaupun dia punya produk. Dia nggak takut di buzzer, dia nggak takut, ini keren. Makanya saya bilang lawyer Bunga ini tepuk tangan untuk lawyer Bunga. Dia bahkan dimintain 350 juta, nggak mau aku Kak. Bener Iya. tuh, ini saya itu kepengen banget semua owner skincare ini mentalnya kayak lawyer Bunga. Nah, iya, ayo suarakan terus gitu ya. Bersatu terus gitu, jangan membiarkan si Samira begitu, bersatu. Iya, iya. Oke, oke. Berarti sepakat ya. Kalau ini tadi nampaknya sih mencari uang dengan cara instan. Kalau menurut saya sih begitu. Abah, bagaimana sih Abah? Ya, ini kan banyak ahlinya ya di bidang itu. Ya, Ya, betul apa yang dikatakan. Ya, stop aja pakai jasa dia. Nah, sekarang kan dari kalau betul ya, kalau betul dia boleh pegang HP, kalau klien yang mau ketemu tidak boleh pegang HP. Kenapa? hmm. Nah, Berarti ini sudah juga jadi kan tidak berimbang, aja, Bah. artinya sudah ada itikat buruk di situ aja. Kalau Hmm. memang mau ketemu baik-baik saja, tidak ada itikat buruk, mau bawa HP, mau bawa CCTV, digendong-gendong juga nggak masalah, ya kan? Iya, Nah, tapi iya, kalau orang udah nggak boleh bawa ini, ya itu tanda kutip udah ada itikat buruk gitu. iya. Nah, kalau ini kan sesuai dengan judul yang Bang Ji pampangkan, tudingan Ini ya. bukan saya yang buat. Ini di Iya media. itu pampangan di belakang Bang Ji. Iya. Pampangan bukan Bang Ji, ya kan? Hmm. Yang dipampang itu kan ada dasarnya. Ya itu tinggal nanti 291 aja berbicara. Ya, Oke, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tergantung nanti barang mana yang itu masuk. ya. Begitu. Nah ini kan wajib disuarakan walaupun Bang Ji mungkin atau saya khususnya kan nggak pernah pakai skincare. Kalau nasi care ya. Sementara gitu lanjut. Iya, iya. Walaupun tidak pakai, tapi saya melihat di media-media ini jadi prihatin. Dan ini, apa yang disampaikan Bu Fitri, Cuan tadi, ini adalah pidana. Meskipun ya, ada beberapa yang tidak mau memberi. Tidak mau memberi itu bukan berarti, bukan berarti apa ya, tidak tahu. Tahu bahwa ini kalau saya beri ini codot ini, jadi berbahaya. Iya, Nah, satu masuknya lagi. ya masuknya di percobaan pidana. Ya, bagaimana, Bah? Silakan, Bah. Iya, kalau mau uang itu ya bisnis yang baik, kerja yang baik, jangan merugikan orang lain Hmm. agar hasilnya tuh betul-betul halal, enak dinikmati sama keluarga. Banyak duit kalau hasil begitu buat apa? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Huh. Oke, oke. Saya Jadi yang saya mau nambahin gini loh, saya kan sebagai masyarakat nonton tuh yang di sidang ya. Yang mm, saya penasaran tuh kan saksi-saksi kan dia kan bilang yang nggak tahu lah, yang ngarang lah. Nah itu pun sama, saksi-saksi tersebut harus ditelusuri. Ya, mm. si saksi itu harus ditenangkan mentalnya apakah berdiri sendiri atau dia dijadikan alat. Ini penting loh, Mm. ini penting. Ya, memang harus harus ada yang aware ya. Mm. Ya, karena kok saksi-saksinya kok on gitu. Bener nggak? Itu kan yang nggak tahu lah apa. Padahal kan hukumannya kan jelas berapa tahun tuh dia. Berbohong 7 tahun ya.
9 7 tahun. tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun. Jadi Hmm. saksi-saksi ini kan ya yang didampingi, yang orang dampingin yang nggak kenal. Terus dia Hmm. juga ini betul-betul, waduh, saya sebagai masyarakat ini persidangan kita persidangan apa ini dagelan atau apa? Iya, iya. Oke, sabar dulu cuan. Ini ada teman kita nih, Ci, Cimano ya? Ci, Cimaira, Mas Ji. Cimaira, oh Cimaira ya, ya. Silakan Cimaira. Ya, Sudah ada di atas ini ya. oke. Kalau dari sidang pertama dan sidang kedua saya lihat, saya perhatikan ya, kayak Hmm. dibilang Cuan sama Kak Fitri, banyak kebohongan dan kejanggalan di situ memang dari semua saksi-saksi. Dia tidak memberikan bukti bahwasannya barang yang dibeli itu betul-betul dari Dr. Richard. Hmm. Dan mereka pun tidak tahu, ditanya sama PH Dr. Richard sendiri, dia tidak tahu, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi kalau jadi saksi, kalau dia tidak tahu, untuk apa jadi saksi di pengadilan? Iya, betul. Ya, betul. Makanya kita di pengadilan itu, kita sudah disumpah bahwasanya harus berkata jujur. Mereka berani menjadikan saksi, dan mereka bilang tidak tahu, dan tidak tahu apa yang diucapkannya dalam BAP, ya kan? Hmm. Kemudian diucapkan di dalam persidangan berbeda. Mereka tidak tahu bahwasannya, ya, yang mulia hakim itu bukan tidak mencatat semuanya kan. Hmm. Mereka udah tahu kebohongan di situ pun masih berisi keras juga, Hmm. dengan doktif juga. Sekarang gini lah, kita kalau dia bilang masalah, oh ini tidak ada white tomato, kenapa Hmm. dia beli tidak dicobanya dulu? Seharusnya kan dia seorang dokter. Kita paham lah kalau seorang dokter kan. Seorang dokter itu kan pasti semuanya ada klinisnya ya kan. Iya. Ataupun ada risetnya. Oh ini saya pakai dulu atau gitu kan. Hmm. Kalau dia tidak berfungsi dengan apa fungsinya, bisa lah dibilang pelanggaran apa hak konsumen ya kan. Hmm. Dengan apa yang dijatuhkan kepada Dr. Richard Lee. Tapi di situ dia tidak memakai, tapi dia mengadukan. Iya, Dan iya. sama yang dibilang sama Dr. Richard Lee kemarin kan, yang sidang kemarin, bahwasanya itu bukan barang dia. Nah, itu kan harusnya ditelusuri lagi. Iya. Ya, saya setuju sama Dr. Richard Lee. Kenapa dia tidak membeli langsung kepada Dr. Richard Lee? Kenapa harus dari Grabashop atau dari manalah itu, ya kan? Hmm. Tapi dia langsung menunjuk itu bawahnya Dr. Richard Lee. Saya sekarang gini lah, kalau katanya promonya semua itu ada foto Dr. Richard Lee. Kalau lah di situ foto itu dibuatlah wakil presiden kita, berarti wakil presiden kita dong yang punya apa produk tersebut, kan tidak juga. Hmm. Terkadang kan barang seseorang itu bisa diambil orang atau dijadikan barang kedua lah, atau barang palsu lah dibilang, dengan mengambil foto masyarakat atau foto orang-orang yang membuatnya, ya kan? Bukan berarti kan barang itu barang milik dia kan? Hmm. Disitulah saya lihat dari persidangan yang kedua itu, saya sih setuju dengan Dr. Richard Lee bahwasannya ya, konsumen ingin mendapatkan barang yang bagus harus beli di tempat orang yang menjualnya dan orang yang membuatnya. Kan Dr. Richard Lee sendiri kan membuka, ya kan, di TikTok dia live untuk berjualan. Berarti kan kita harus membelinya di situ, baru bisa dibilang, oh ini tidak ada white tomatonya, betul kan? Barulah dia pakai tidak berhasiat atau tidak apa, baru diadukan kan. Ini lucunya dia bukan beli di tempat yang aslinya, tapi dia mengirim atau membuat pengaduan. Iya. Dari sini saya lihat sendiri, karena saya di sidang yang sebelumnya saya lihat dia punya produk Hmm. yang sudah ditarik by POM. Kalau saya lihat sih itu sebenarnya untuk pengalian isu saja, bahwasanya produk dia itu lebih bagus daripada yang lain. Hmm. Itu menurut saya, karena saya pun seorang konsumen yang menggunakan
skincare ataupun produk-produk yang lain. Kalau merasa saya tuh bagus-bagus saja gitu. Tuh. Dokter Richard Lee itu kan bukan tidak dokter, dia Dia dokter, dokter. apalagi Bah- dokter kecantikan. bahkan Ya pasti duluan dia yang mereview-review ini. betul. Makanya saya dari tahun berapa itu lihat dia review sampai dia pernah kena penjara kan gara-gara review tersebut kan, tapi Mm-mm. tidak terbukti juga kan. Nah, Mm-mm. saya tes balik ke belakang bahwasanya kalau menurut saya sih karena dokter Richard ini orangnya dia tidak mau mengiyakan yang salah. Mm. Ya kan dokter ini kan dia selalu menuding, oh ini tidak saya approve, ini nggak apa. Apalagi kemarin yang terkait apa itu ya, perjanjian kontrak sama siapa itu? Ya, Kan langsung dia live telepon pribadi kan. ya. Saya lihat itu. Tapi dia bilang saya tidak ada nomor siapa yang diteleponnya itu kemarin. Saya tidak ada nomor doktif. Kenapa bisa teleponan mereka kan? Itu yang lucunya. Ya, yang bilang dia keluar dari badan BPOM berjalan berdua di foto itu kan, yang terkait masalah produknya yang bermasalah itu kan. Ya. Ah, aku lucunya katanya saya tidak ada nomor dokter Samira, doktif lah dan apa yang kenapa setelah sidang dia buat live dan nelpon terkait masalah perjanjian kontrak kerjasama itu kan. Itu Mm-mm. kita lucunya gitu. Sedangkan produk yang sudah dibilangkannya itu sudah tidak berjalan dengan baik lagi kan. Ya, oke. Nah, makanya terkadang dari sidang inilah saya lihat banyak kebohongan-kebohongan yang untuk menutupi masalah dia sendiri sebenarnya. Oke. Itu dia. Oke, Cimaira, tahan dulu Cimaira. Ya. Saya sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Jadi intinya ada orang membeli tapi tidak digunakan. Sekarang Iya. pertanyaannya, di-mute dulu Mira, di-mute dulu. Baik. Pertanyaannya, kenapa ada orang membeli tapi tujuannya bukan untuk dipakai? Ternyata ya kan ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Nanti yakin akan ada itu ya, akan ada karena ini unsur pidana itu. Apa tujuannya orang itu membeli? Kemudian alasannya tidak dipakai kenapa? Kapan dia membeli? Di mana dia membeli? Dengan siapa? Kan itu kan juga penting karena itu untuk membantah unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard Lee. Sabar dulu ya teman-teman di atas. Ini ada teman-teman di bawah juga yang bertanya ataupun mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Kewajiban saya juga harus saya baca nih. Ya, saya baca semua ya teman-teman ya yang tapping ya. Dari sini ya, dari TMF. Kasihan sih sekarang doktif blunder. Ya, memang blunder. Bagaimana tidak blunder? Jelek-jelekin orang begitu di sidang suruh buktikan nggak bisa. Dari No One, nggak nyangka huru-hara 2 tahun skincare ini dalangnya adalah Dokpeng. Tuh kalau sudah jadi dalang begitu kok bangga ya, ya kan? Oke, kemudian dari siapa nih? Dari Momahir, emang licik banget si Bopeng. Ya, licik ya, bukan licin, licik ya. Kemudian ini ada TMF. Dia menjelaskan, gue curiga dari tahun lalu kan kejadian sekarang. Oke. Molly Dogi, hebat ya Dopeng. Iya, hebat. Hebat. Kenapa orang lain tidak mau melaporkan gitu ya. Kemudian Basmi Doktif. Oke. Teman-teman, ini khusus live ini, edukasi ini, tidak menerima kuman ya. Kalau ada kuman saya semprot ya. Saya bunuh kumannya. Ada Frankie Pesik, topeng preman. Molly Dogi bisa dapat duit gak kerja, cuman koar-koar. Ya hebatnya di situ itu. Dapat duit koar-koar. Dari Mak D, kalau para pengusaha skincare bersatu, pasti si
Topeng kalah. Oke, harus bersatu tuh. Jessica Fell, salam kenal semuanya, salam kenal Jessica. Molly Dogi, itu bodoh orang-orang beli skincare dari promo sosmed, beli di mall banyak tuh produk-produk yang bagus. Iya, karena belum sempat ke mall gitu lah. Yao Ming, saksi dusta. Iya ini, judulnya ini jelas kesaksian palsu. Nah, terus ini di sini ada Rose menjawab ke Jessica. Salam kenal juga katanya. Ada Frankie Pesik, saksi pada disetir sama Topeng. Iya, saksinya kemarin juga aneh tuh. Ada saksi yang bilangnya, aku ngarang. Mungkin dikasih tahu, kalau nggak bisa jawab gimana? Udah ngarang aja. Sampai di sidang, aku ngarang katanya. Oke, kemudian dari Hayao Ming, ternaknya selalu beli di mana aja sama kayak induknya si Openg. Bandingkan skincare dengan Rolex. Oke, Moridogi, saksi yang tidak kompeten. PH-nya bisa menyampaikan ke hakim bahwa saksi tidak kompeten. Nah, nanti ini dicatat ini ya untuk lawyer Bunga terkait dengan saksi yang tidak sesuai gitu ya. Mawar, sepertinya satu server sama NM Dr. Oki Samirun. Triknya begitu cara cari uangnya. Ya modusnya itu tadi ada yang bilang tuh, Bu Fitri kalau nggak salah bilang begini, hajar dulu produknya, keluar-keluar baru dimintai duitnya, itu sudah berulang-ulang itu. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, yang belum saya tanggapi, nanti teman-teman silahkan di tapping lagi ya, tapping lagi. Ini ada Hajah Nur Anissa, Assalamualaikum, selamat malam Bu Hajah. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih buat semuanya. Kak Fitri, Lawyer Bunga, Cuan, Abah, siapa ini? Cima sama Mumi, apa itu ya? Ya, Sama Prof Emran. ya, Terima kasih Bapak. Kayaknya ya. tidak selesai-selesai membahas seseorang yang namanya Doktip ini. Ya enggak selesai-selesai kayaknya. Dan saya juga agak gimana gitu loh. Jujur ya Pak, maaf izin, awal kemunculan dia saya tidak pernah respect dan tidak pernah saya berkomentar apapun karena yang saya rasakan kok beda ya keilmuan dia dan menjalankan hal yang tidak seharusnya, yang kadang-kadang seperti LSM ya, maaf ya, maksudnya tuh menekan orang gitu loh. Sorry. Itu yang saya rasakan gitu loh. Saya rasakan. LSM bener itu. Iya, Iya. Kayak apa ya? Izin Bapak, saya sebenarnya tidak ada masalah pribadi dengan beliau. Saya juga tidak mengenal beliau secara pribadi, tapi paling tidak ketika saat ini kita semua bisa berpikir secara logika. Apa yang dilakukan ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang disaksikan di ruang persidangan. Terus iya. terang Bapak, saya tidak pernah respect dan saya pernah bikin PT dulu, tapi mungkin udah tenggelam dan saya menyatakan sikap memang saya tidak percaya gitu loh. Ada seseorang yang menyatakan dirinya doktif, sementara profesinya sebagai seorang dokter. Harusnya dia berpraktek, bukannya maksudnya mereview barang orang gitu loh. Mm-mm. Aduh, kalau ngelihat itu, Kan dia pengusaha juga nih. oh pengusaha saya nggak begitu, saya tidak begitu mendalami Bapak, saya Ya. tidak tahu, tapi ya paling tidak mudah-mudahan ini menjadikan satu hal pemikiran bagi kita masyarakat bisa melihat dan mengamati dan tidak serta-merta mendewa-dewakan orang yang ternyata 200 M ya. Aduh ngeri. Iya. Oke. Eh, Oke. Oke, terima kasih dulu Bu Nur ya. Nanti kita sambung Siap. lagi. Siap. Saya pancing dulu nih Prof Emran nih, supaya dia lengket dulu. Prof, Assalamualaikum Prof. Salam istri, malam semuanya. Baru Ya, bisa malam nih. Kak Fit, Kak Bunga, Bang Juan, Abah, Bang Malam, Sinema, siapa yang namanya? Iya, Malam, Gaji, Bu Prof. Haji.
malam semuanya. Lanjut Mr. Ji, lanjut Mr. Ji. Oke, sudah lengket berarti nih ya, sudah lengket. Nah, ini ada Memahir. Coba Memahir. Apa pendapat Anda, Memahir? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk semuanya. Malam, Bu Lawyer, Abah Angon, Bu Haji Nur, Prof. Emran yang baru datang. Kak Cimera, Kak Cuan. Halo, Kak Fitri. Apa kabar? Wah, kayaknya lagi parkun, Kak Fitri. Iya, Bapak. Enggak ada. Kita sudah lama. Memahir. Oh iya. Halo, Kak Fitri. Kita ini yang paling lama nih bahas si dokter ini ya, Kak ya. Dari zaman NM ini. Benar-benar ya. Kalau aku tuh dari si dokter ini udah bersumpah Al-Quran tuh Bapak sebenarnya aku tuh udah feeling nggak percaya karena sebegitu dia ingin validasinya, sebegitu dia ingin dipercaya sama netizen, sebegitu julidnya sama yang dulu itu dia kan menyerangnya DRG, SS ya kan, dan sekarang DRL. Dan dengan dia dengan apa sih si DRL itu membuktikan ada bukti transfer itu feelingku sudah benar. Wah, ini berarti benar memang dia tuh ujung-ujungnya cuan gitu. Tendensius hanya ingin menaikkan usahanya gitu. Kan usahanya dia kan di Serang ya. Aku dulu di Serang. Walaupun itu aku sering lalu lalang ada kliniknya, lewatin kliniknya. Aku nggak tahu itu punya dia. Pas dia naik sebagai doktip, baru saya tahu, oh Amiradem itu klinik itu punya si Dokpeng gitu kan. Ya berarti kan memang dia tuh dulu belum terkenal itu, kalah saing sama si owner-owner yang sekarang ini yang si DRL, DRG, SS itu kan waktu itu. Nah, ya itu menurut aku dia ini memang mau menaikkan usahanya, menaikkan skincare-nya, tapi dengan cara menginjakkan kaki kepala lawannya gitu loh. Dan terbukti kan dari persidangan gitu kan, ada bukti transfer ya kan. Seperti itu sih menurut aku Bapak. Udah ini mah persaingan bisnis, udah intinya. Gitu aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau orang-orang begitu tuh masuk kategori 3 huruf nggak? Menurut aku sih masuk, Bapak. Masuk, Masuk, Bapak, masuk. Oke. Ini Dokter Janet nih seharusnya yang ini yang mengenai 3 huruf Oh, itu. naik dok, aku turun aja Bapak, nggak apa-apa, aku turun ya. Naikin Dokter Janet aja nggak apa-apa. Yo. Pak, itu saya aja turun, nggak apa-apa. Saya Jangan turun dulu, dulu. jangan dulu. Jangan kalau turun semua nanti saya repot. Turun semua dong. Nanti saya sendiri. Ya kan? Saya butuh Dokter Janet ini. Ayo, oke, Memahir turun dulu nanti di ini ya. Jangan turun Oke, semua. saya turun ya Bapak. Kalau turun Iya, semua. oke saya aja ya. Masalah ini. Ya, kita berikan kesempatan Dokter Janet ini. Dokter Janet naik dulu Dokter Janet daripada nanti masalah besar nih. Oke. Aduh, mana sih Dokter Janet ini? Dokter Janet tuh nggak tahu kenapa ya. Mayem semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gara-gara selamat Mayem jadi. Gimana? Selamat malam Kak Fitri, Kak Bunga selamat malam, Abah selamat malam, Bu Haja apa kabar Prof? Malam, Prof Emran, Alhamdulillah, malam, sehat-sehat Dok. Prof? Dok. Iya, Ya, Kak Cuan apa alhamdulillah kabar sehat. semuanya? Cimaira, salam kenal. Malam Dokter Janet. Malam. Iya, silakan. Ini bahas apa nih, Mr. C? Saya ngikut dulu. Ya, nih. Ini kalau sudah datang Dokter Janet, saya harus dulu nih. Ya kan? Siap. Oh, udah ganteng, Mr. C. Dokter Janet, Siap. aku lupa, aku padamu. Iya. Oke. Siap. Ya, ini saya kabarkan kepada Dokter Janet, teman-teman semua. Di sini ada temanya ini menarik nih. Penyebab kuasa hukum Richard Lee tuding Doktip berikan kesaksian palsu. Saya garis bawahi terkait dengan kesaksian palsu. Tadi sudah disebutkan oleh lawyer Bunga. Lawyer Bunga menyampaikan bahwa ini pidana. Pidana kalau lawyer Bunga menyampaikan kesaksian palsu di pengadilan itu pidana. Kemudian Bu Fitri juga menyampaikan
apa yang dilakukan oleh Doktip itu sejatinya sudah sudah terencana karena orang itu bisa ya, di kemasannya dulu atau produknya dulu diserang, setelah itu dimintai uang. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwa itu pidana minimal pidananya adalah percobaan. Bahkan ada yang sudah dimintain uang 100 miliar, kemudian daripada 100 miliar saya kasih, saya tutup skincare saya. Saya ingin tahu sebenarnya itu, tapi ya nggak tahu ya Bu Fitri mau buka nggak ya. Sebenarnya orang itu tuh sudah kejadiannya berapa lama ya Bu Fitri? Yang mana nih, Mr. Z? Yang tadi yang skincare-nya ditutup saja daripada saya bayar dia. Sudah lama. Saya baru tahunya hari ini. Ada setahun? Nah, nanti ya kepastiannya lagi kapan ininya, karena kan dia nggak mau, ya, ini kan temennya yang bercerita kan. Nanti mereka akan ketemu saya untuk menceritakan. Jadi mereka ini udah ketawa-ketawa aja dengan apa yang terjadi di cerita orang lain, dan dia juga mengalami itu gitu loh. Oke. Jadi ini saya perjelas lagi, Dokter Janet kan tadi mungkin ada ini ya, tadi Dokter Janet. Siap, Mr. C, siap. Ternyata ada seorang owner yang begitu juga polanya, dari serang dulu produknya, habis itu komunikasi minta 100 miliar. Daripada memberi 100 miliar itu, dia memilih produknya, ditutup saja produknya. Jadi sekarang dia nggak usaha skincare, Dokter Janet. Sudah pernah tahu, Dokter Janet? Belum, Mr. C, belum. Aduh, bagaimana ini Bu Ketua ini? belum, Mr. C, mohon maaf. Nah, ternyata Kalau dari yang sini, kasusnya Dok Peng, saya belum tahu. Tapi kalau kasusnya NM, mungkin saya bisa menduga. iya, ini saya kasih tahu bahwa ternyata modus seperti ini yang hajar dulu produknya, setelah itu mintai uangnya, ternyata sudah berlangsung sekian lama. Iya. Sudah berlangsung sekian lama. Jadi kalau sudah berlangsung sekian lama, kemudian ternyata itu adalah pidana, lah untuk apa kita diamkan? Kita harus suarakan ini. Suara bukan hanya suara loh ya, harus action ini. Bahkan sebelumnya Dokter Janet sudah mendengar bagaimana Prof. Ikrar Taruna Ikrar mengatakan, hati-hati kamu dokter, kalau ini motifnya adalah motif ekonomi, nanti Bareskrim yang akan turun. Anda ingat itu? Ingat. Oke. Cuman kan sampai sekarang ya dari BPOM begitu-begitu aja deh. Makanya ayo kita dorong BPOM, udah kita masyarakat aja yang mengadili, nggak bisa diharap BPOM. Susah BPOM. Sekarang kita aja, Mr. Z, Dr. Janet, yang jelas-jelas menunggu pengumuman perihal skincare si Samira yang ditarik, masih dijual. Kita bulan apa waktu itu ke BPOM? Bulan apa ya? Kita periksa sama-sama kan, dilanjutkan dengan laporan. Iya. Tuh Dokter Andreas Situngkir naikin tuh. Mana ada Kak? Andreas Situngkir naikin. Nah, atas laporan Andreas sampai hari ini kan nggak dirilis. Mereka janji mau rilis April, Kak Fitri. April Kak, tuh bulan April. Dokter Andreas naikin dong. Mana? Jadi nggak tahu juga ini BPOM ini mau membawa cerita huru hara skincare ini sampai di mana dan sampai kapan dibiarkan. Dokter Andreas nggak mau naik kok. Nggak ada permintaan. Mau dia. Nggak ada permintaan. Bingung cara aja, Mr. G. Piye carane wong aku iya pemain TikTok barusan loh. Gimana sih? Saya undang tadi. Tuh, ada tuh. Ya silakan dilanjut Bu Fitri. Iya, ini kan
Bingung jadi kita udah dibilang kan nggak boleh main approve-approvean sendiri, nggak boleh mereview approve. Oke, kita udah mencontohkan masyarakat kalau menemukan produk yang nggak sesuai dengan aturan, lapor ke BPOM. Kita kan udah bawa ke sana, udah bikin laporan. Mana? Kan harusnya BPOM ini mendukung loh, mendukung kita-kita ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat cara-cara kalau menemukan produk yang nggak sesuai. Nggak juga ditindak cepat. Betul nggak Dokter Andreas? Betul. Ya, emang begitu. Emang BPOM ini ya kita berbicara fakta aja ya. Kita bulan April datang ke sana untuk audiensi terhadap aturan BPOM nomor 16 tahun 2025, di mana di situ tidak boleh mereview. Nah, boleh mereview ketika sudah ada keluar rilis dari BPOM, baru kita bisa menyebarkan kembali. Jadi validnya itu dari si BPOM dulu. Untuk kemudian jelas kemarin di dalam pasal keberapa, nomor urut keberapa itu ya, di poin terakhir punishment-nya itu berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Kalau misalnya dilakukan. Ya tapi mana sampai sekarang apa? Dia sendiri yang mengatakan bahwasanya oh ya ini punishment-nya belum ini nih, harus ada aturan terbaru. Nah, ya udah buat dong. Masa sampai sekarang nggak ada ininya, nggak ada perbuatannya. Ya artinya ya memang aturan nomor 16 2025 itu tentang mereview ya itu sengaja dibuat dan sengaja mengacaukan lagi begitu. Karena tidak dilaksanakan juga ya. Iya, karena tidak dilaksanakan. Jelas ya Mr. Z, aku katakan kemarin di BPOM dalam suara penyampaian aku. Ya minimal sekarang ketika ada nih orang mereview, harusnya kan BPOM nih di dalam kita landasannya kan ada tuh, landasan hukumnya sudah produk hukum dari BPOM kan sudah ada 16 2025. Ya tinggal mereka mengambil tuh cuplikan yang mereview, kemudian disajikan di dalam akun sosial media dia. Bahwasanya ini berita palsu, berita hoax, yang benar adalah seperti ini. Harusnya begitu dong. Iya, oke. Nanti biar dijelaskan sama Prof. Emran terkait dengan ini karena kita sudah sampaikan nih. Jadi suaranya begini Mr. Z. Kalau saya bilangnya suaranya itu bukan lagi mana BPOM nggak begitu, turunkan langsung itu, ganti. Itu siapa namanya itu, Taruna Jaya itu. Iya, ya harusnya diganti dianya. Karena apa? Karena nggak tegas. Like dislike begini. Kita bisa tunjukkan lagi kok bahwasanya dia like dislike. Ada kan beberapa laporan yang like dislike. Kenapa satunya naik, satunya gimana? Kan begitu. Aku tahu itu bahasanya. Berdiri di dua kaki, ya kan? Ya itu dia. Jadi di depan pencitraannya merasa iya begini, iya begitu, seolah-olah bagaimana seolah netral. Tapi pada kenyataannya di belakang ya tidak seperti itu. Ya harus diganti orang seperti itu, Mr. Z. Oke, Dokter Dias, terima kasih ya. Saya sampaikan di sini, saya bersedia untuk menjadi kepala BPOM sementara ya. 1 minggu aja lah cukup. Saya ingin membacakan ini yang disampaikan oleh Dr. Andreas supaya teman-teman mengetahui bahwa benar BPOM itu sudah mengeluarkan yang namanya Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025 tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat. Nanti biar ini diterjemahkan diterjemahkan ya sama Prof. Emran ya. Terkait langsung nih pasal 2 ayat 1. Masyarakat nih, Samirun itu kan katanya mengatasnamakan masyarakat. Samirun. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terkait pemenuhan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, label, penandaan, promosi, dan atau iklan. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. B.
dengan objektif dan tidak memiliki benturan kepentingan. Di sini garis bawah ini ya, benturan kepentingan. Ayat 3. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan situasi di mana masyarakat yang melaporkan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau minta duit-duit itu yang miliar-miliar itu namanya menguntungkan diri sendiri. Ya kan? Ayat 4. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa A. Pemberian informasi dan atau laporan kepada Kepala Badan POM hanya untuk POM. Keikutsertaan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, label, penandaan, promosi, dan atau iklan sediaan farmasi dan pangan. Sesuai dengan pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran masyarakat. Ayat 5. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf A termasuk pengaduan masyarakat kepada Kepala Badan POM. Harus ke sana. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf A dapat dilaksanakan berdasarkan hasil survei, penelitian, pengujian yang dilakukan oleh